Historia biografi. Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari Al-Bantani adalah imam besar yang hidup pada abad ke-17. Sejumlah wilayah di Nusantara pada masa tersebut dikuasai oleh pendatang dari Eropa untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Salah satunya ialah Belanda yang datang lewat kongsi dagang Verenigde Ondische Compagnie atau VOC. VOC yang berkuasa secara semena-mena membuat rakyat Nusantara gerah. Karena itulah Syekh Yusuf Al-Makassari menjadi yang aktif melakukan pemberontakan kepada VOC melalui jalan dakwanya. Ia berhasil menarik banyak simpati orang agar berani melawan VOC. Hanya saja perlawanan Syekh Yusuf gagal. VOC menang, tetapi masih ada rasa takut pada sang imam besar yang sudah kalah. Akhirnya ia diasingkan jauh dari tempat kelahirannya. Dari situlah namanya pun menjadi masyhur. Untuk mengenal sosok sang sufi, berikut fakta menarik dari Syekh Yusuf. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia biografi. Latar belakang keluarga. Diberi nama Syekh Yusuf Al-Makassari atau Muhammad Yusuf oleh orang tuanya. Syekh Yusuf Al-Makassari juga dikenal dengan sebutan Syekh Al-Hajj Yusuf Abu Mahasin Hadiyatullah Taj Al-Kalwati Al-Makassari, atau juga dikenal dengan Tuan Ta Salamaka Rigoa atau guru kami yang agung dari Goa. Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari lahir pada tanggal 3 Juli 1628 Masehi, tepat pada 8 Syawal 1036 Hijriah di Goa, Sulawesi Selatan. Dalam catatan Lontara yang diwariskan Kerajaan Goa Tallo, disajikan data bahwa Syekh Yusuf lahir setelah 2 dekade pengislaman kerajaan kembar di Goa Tallo oleh ulama Minangkabau, yakni Syekh Abdul Makmur atau disebut Datuk Ribandang. Catatan Lontara riwayat Tuan Ta Salamaka Rigoa menyatakan bahwa ayah Syekh Yusuf Galarang Moncong Loe, yang merupakan saudara dari Raja Goa Sultan Alauddin Imangrang Daeng Marabia, Raja Goa yang beragama Islam. Sultan Alauddin menetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan pada 1603 Masehi. Ibu kandung Syekh Yusuf tak lain adalah Aminah binti Dampang Kok Mara, keturunan bangsawan Kerajaan Tallo, kerajaan kembar yang berdampingan dengan Kerajaan Goa. Latar belakang pendidikan. Pendidikan awal yang dilakukan oleh Syekh Yusuf adalah di tempat kelahirannya di Sulawesi Selatan dengan belajar Al-Quran kepada guru Daeng Ritas Samang. Kedua, ia belajar tentang fikih, tauhid, dan tasawuf kepada Syahid Bi Alwi bin Abdullah Al-Allama Al-Tahir. Ketiga, Syekh Yusuf pun belum puas dengan ilmu yang didapatnya. Ia melanjutkan perjalanan mencari ilmu ke tempat lain, yaitu Cikoang Takalar di wilayah Makassar kepada Jalal Al-Din Al-Aidid. Selanjutnya, ia melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari ilmu ke Banten. Di sana, dia belajar agama. Ia juga menjalin persahabatan dengan Sultan Ageng Tirtayasa atau Pangeran Surya atau Abdul Al-Fatah. Pada saat Syekh Yusuf ke Banten, waktu itu Banten dipimpin oleh Abdul Al-Mufakhir atau Abdul Al-Qadir, ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Banten dikala itu merupakan pusat Islam yang sangat penting di Jawa. Pada masanya, Banten mencapai puncak kejayaan. Selain itu, pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan internasional. Masih saja belum puas dengan ilmu yang dimiliki, Syekh Yusuf lalu mencari ilmu ke Aceh dan berguru kepada Syekh Nur Al-Din Al-Raniri pada tahun 1944. Perjalanan dalam mencari ilmu oleh Syekh Yusuf selanjutnya adalah ke negara Timur Tengah, yakni yang pertama negara Yaman, kepada Muhammad bin Abdul Al-Baki Al-Misjaji Al-Naksabandi, yang kemudian mendapatkan ijazah Tarekat Naksabandiyah. 2. Wilayah Zabin, yang mendapatkan ijazah Tarekat Ba'lawiyah. 3. Negara Haramain atau Mekah dan Madinah, dan mendapatkan ijazah Tarekat Syatariyah. 4. Negara Damaskus, kepada Syekh Abu Al-Barakat Ayyub Ibnu Ahmad Al-Kalwati Al-Quraisi, yang kemudian mendapatkan ijazah Tarekat Kalwatiyah. Diasingkan ke Sri Lanka sampai ke Afrika Selatan.
VOC kebingungan dengan nasib Sey Yusuf yang sedang menjalani masa penahanan di Batavia. Komandan VOC di Makassar waktu itu, Willem Hertzing, mengusulkan agar ia lebih baik dipulangkan ke kampung halaman dan dijadikan tahanan rumah. Namun, usul tersebut ditolak pejabat tinggi di Batavia, Dirk de Haas, setelah mempertimbangkan pandangan Arung Palaka lantaran takut dengan potensi bangkitnya kembali perlawanan rakyat Goatallo. Menahannya terlalu lama di Batavia juga dirasa tidak bagus oleh VOC. Sey Yusuf dianggap sebagai wali dan populer oleh orang-orang Muslim Batavia, sehingga tempat penahanannya ramai dikunjungi. Keputusan akhirnya dibuat oleh VOC, yaitu mengasingkan Sey Yusuf ke Colombo, Sri Lanka, di mana dulunya bernama Ceylon, pada tanggal 12 September 1684. Tidak sendirian, ia ditemani istri, anak, dan beberapa pengikutnya yang berjumlah 49 orang. Di Sri Lanka, Sey Yusuf menyibukkan diri dengan menulis buku. Selain menulis buku, ia juga menggelar dakwah pada warga setempat. Karena pendekatannya yang bersahabat, tidak sedikit warga Sri Lanka beralih memeluk Islam. Kesibukan lainnya, Sey Yusuf menerima orang-orang Nusantara yang hendak pergi pulang haji. Berhubung Sri Lanka menjalur persinggahannya, semangat perjuangannya dibagikan di tempat tersebut dan VOC menilai pengaruh Sey Yusuf masih sangat besar di tanah pengasingannya itu. Jadilah ia diasingkan lebih jauh ke Cape Town, Afrika Selatan pada tahun 1693. Menjadi pahlawan di Afrika Selatan. Pemerintah Afrika Selatan memberikan gelar pahlawan kepada Sey Yusuf Tajul Kalwati, pejuang asal Goa, Sulawesi Selatan. Hal itu disampaikan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma saat bertemu Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Jakarta pada tahun 2017 silam. Zuma mengatakan gelar pahlawan diberikan untuk Sey Yusuf karena ikut berjuang bersama masyarakat Afrika Selatan. Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela bahkan menyebut Sey Yusuf sebagai salah seorang putra Afrika Selatan terbaik. Tak hanya itu, ia juga dianggap sebagai pendiri komunitas Muslim dan budaya Melayu di Afrika Selatan. Sebagai bukti, terdapat perumahan yang diberi nama Kramat Makassar yang berada tak jauh dari makam Sey Yusuf. Lokasi ini dihuni setidaknya 40 kepala keluarga. Uniknya, sebagian besar warga di sana mengaku memiliki nenek moyang dari Makassar. Ratusan tahun telah berlalu. Kini, perkawinan campuran antar suku telah terjadi di kampung Makassar. Dalam kehidupan berbagai suku masyarakat Afrika Selatan, bukan hanya masyarakat Muslim, terdapat pengaruh bahasa Indonesia ke dalam kosakata bahasa sehari-hari di kalangan warga Afrika Selatan, seperti kata lebaran, buka puasa, piring, terima kasih, dan sembayang. Akhir hayat Sey Yusuf. Cape Town, Afrika Selatan menjadi tempat pengasingan terakhir Sey Yusuf. Di tanah inilah ia wafat dan dikebumikan pada 23 Mei 1699 dalam usia 73 tahun. Namun, jasad sang wali hanya 6 tahun berada di bumi Afrika Selatan karena Sultan Goa Sultan Abdul Jalil meminta jasadnya dikembalikan ke tanah kelahirannya. Jenazah Sey Yusuf kemudian dimakamkan di Kompleks Makam Bangsawan Kesultanan Goa pada April 1705. Makam asli Sey Yusuf sekarang berada di Goa dan menjadi sasaran ziarah bagi orang-orang Makassar dan sekitarnya. Sey Yusuf dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto pada tanggal 7 Agustus 1995. Pemerintah Afrika Selatan kemudian turut melakukan hal yang sama pada 2009. Saat itu Sey Yusuf dianugerahi penghargaan Oliver Tambo, yaitu penghargaan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan oleh Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki kepada ahli warisnya yang disaksikan oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Haji Muhammad Yusuf Kalla di Pretoria, Afrika Selatan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.